quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Al-Hijrah rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini atas izin Allah kita semua hadir untuk bersama-sama ikut memakmurkan masjid kita dengan melaksanakan sholat berjamaah. Semoga sholat kita diterima Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita, dan dapat membuka pintu barokah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Mudah-mudahan nantinya kita selalu diberikan hidayah oleh Allah dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Adhkar dengan tema ucapan ketika mengantar jenazah. Apakah ada hadis yang menjelaskan bahwa orang mengantar jenazah itu harus dengan baca la ilaha illallah? Biasanya latihan itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Apakah ada perintah atau dalil yang menyebutkan bahwa kalau mengantar jenazah harus wiritan la ilaha illallah? Jawabannya tidak ada. Tapi itu dianjurkan. Kenapa? Di sini para ulama sangat dianjurkan untuk menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah. Dan zikir yang terbaik itu adalah la ilaha illallah. Misalkan diganti apa? Istighfar atau apa? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Atau diganti subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sing penting boten sing aneh-aneh itu ada lawat naria ada dilakoni sang Allahumma sholli sholatan jadi saya mati opo ada ya. Jadi memang secara teks tidak ada anjuran atau tidak ada perintah nanti kalau bawa mayat harus la ilaha illallah, harus istighfar, harus apa, tidak ada. Tapi anjurannya hanya disibukkan untuk membaca zikir. Dan memang zikir yang terbaik itu adalah la ilaha illallah, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Kalau nanti Pak takziah ini beresmo enten yai sedo yai ini mungkin wasiat ini juga ini engkau aku mati diiringi sholawat sampai namanya kuburan isok sholawatnya jauh terbang jadi kata ini anaknya berkemanten. Tadi kata budal fahtazzal arsyu tarbahu wastirsyara sampai makhlul qiyam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak ya Nabi, Nabi ya. Ya apa?
Nggih, rumiyin wasiate yai niku nek sedo kepengin dikubur, sing ngubur maca selawat ya Nabi kaya manten. Ada sebagian beberapa orang yang hanya diam Bapak Ibu. Mboten napa-napa, mboten enten patokan harus baca apa enggak. Menang-menang aja. Jadi ada sesuatu, sebenarnya begini Pak Bu. Tadi panjenengan itu di urusan mayit itu yang penting kan kita sudah melakukan apa? 4 kewajiban apa? Memandikan, mengafani, mensolatkan, dan menguburkan. Barang siapa yang menyaksikan 4 perilaku ini kata Rasul, maka dosa-dosanya akan diampuni walaupun sebanyak atau sebesar gunung Uhud. Hanya dengan menyaksikan itu tidak boleh, tidak perlu harus ikut kecuali sholat anjuran. Melo ngedusi, melo ngafani, tapi dia berada di situ saat dimandikan, berada di situ saat dikafani, dan berada di situ saat disolatkan. Adapun teknisnya selain itu sudah tidak penting Pak. Maksudnya tidak penting itu betul diajarkan kok waktu modal la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niku monggo. Kak diboten napa-napa. Sebenarnya papatnya mesti dilakukan. Terus dimasukkan ke alam kubur. Sebagian kita masih adzan. Monggo kan adzan ya. Nek gak apa-apa. Karena dulu Sayyidina Utsman pernah melakukan seperti itu, tapi Rasulullah tidak pernah melakukan seperti itu. Dan itu kan tidak hal yang jangan bid'ah, sesat atau rokok. Mau gara-gara ada anak kuburan terus rokok. Nang rokok itu sama, terus rokok kenapa? Aku biar sering ngerasani wong mantes sampe merampok, sampe zina, sampe ada anak kuburan. Enak ada anak kuburan terus rokok. Ada yang ditalkin, sebagian ditalkin itu. Ya talkin itu ucapan untuk mengingatkan. Sebenarnya orientasi talkin itu mengingatkan yang hidup. Berhubung Mu'mudin ini bahasa Arab, sing urip sing nyekseni mboten sing paham meneng. Dikira donga. Padahal kalau nanti dikai tolong Pak Ustaz, zaman yang mentalkin langsung pakai bahasa Indonesia. Jadi ini sing berkebun, ternyata niku nuturi wong sing mati. Nggih, di samping nuturi wong sing mati, nggih nuturi wong sing urip. Bapak Fulan bin Fulan, kamu sekarang telah meninggal dunia. Kamu telah membuktikan janji Allah bahwa setiap yang hidup pasti akan mati. Dan kamu sekarang berada di tempat yang disebut tempat permulaan hidup di akhirat, yaitu alam kubur. Nanti setelah kami yang ngantar ke kuburan ini pulang, akan datang 2 malaikat, namanya malaikat Munkar dan Nakir. Tolong jangan takut, karena tentang bahasa Arab ya. Cuma kan diterjemahkan oleh Mu'mudin itu. Jangan takut, jangan khawatir, hadapi dan jawab pertanyaannya dengan tegas. Paling mayit ngomong kalau dhewe ya mohon Kak pengalaman mati aku mati. Dan nanti malaikat Munkar Nakir itu akan bertanya kepadamu, man rabbuka, siapa Tuhan, wa man nabiyuka, wa ma kitabuka, wa ma kiblatuka, wa ma ikhwanuka. Maka jawab ketika dia bertanya siapa Tuhanmu, jawab dengan tegas dan jelas. Saya dari sini betul terus ini. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, wa Muhammad Nabiyyi, Muhammad Nabiku, wa Ka'bah kiblati, Ka'bah kiblat. Itulah isi talqin tadi itu Pak. Sebenarnya itu kan mengingatkan yang hidup. Nah saya mati masih bisa ngomong aja. Nah, orang meninggal itu punya hak satu dari orang hidup, didoakan, bukan diajak ngomong. Nanti diajak ngomong teman-teman yang berbagi. Nek ngomong malaikat loro takon siapa nak pengiranmu, jawab Allah Rabbi.
Yo emosi cuman ada nama yang merasakan itu Bapak Ibu. Seperti apa? Kemarin ditanyakan, apakah orang mati itu merasakan kehadirannya hidup? Merasakan. Karena rohnya itu Pak. Jadi ketika dia mati itu rohnya diangkat oleh Allah. Antara hadis Bawal itu diangkat sampai ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke 7. Roh ini kalau rohnya husnul khotimah, api, setiap langit itu dia disambut dengan malaikat, dengan salamnya para malaikat dan doanya para malaikat sampai ke langit itu. Setelah itu dikembalikan lagi, disitulah datang malaikat mungkar dan nakir. Ikut ya, tiang mati nanti. Tapi tiang elek Pak, setiap langit itu menolaknya karena bau busuk dari bangkai badannya itu tercium sampai ke langit itu. Terus dikembalikan, baru ditanya mungkar dan nakir. Bahasa mungkar dan nakir ya sebagaimana orang-orang yang baik takwannya apik. Ini elek, takwannya elek bisa. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Mana tuh kuburan Pak Mudin? Tolong bapak saya jangan ditalkin. Apa? Wis paham kabeh. Jadi begini. Ya wis gak apa-apa. Paling kan sadurunge mati ngapalno dhisik paling. Kan enggak prinsip Bapak Ibu. Monggo, jadi tidak usah diperdebatkan. Diantani adzan enggak ya gak apa-apa, talqin enggak ya gak apa-apa. Yang penting 4 ting wau sampun urusannya selesai. Yang diperintahkan di dalam agama itu yang mayit memandikan, mengafani, mensolatkan dan menguburkan mayat. Nah sekarang bagaimana yang meninggal dunia? Apa di pesawat hilang di lautan sinalkan sinten. Mosok ono pinggir laut terus marok bukan. Artinya apa? Pada suatu ketika orang yang meninggal dunia itu tidak terikat dengan tempat di mana dia dikubur, ya, tempat di mana dia dikubur. Cuman kaitannya memang harus, kenapa wong Islam itu kubur wong Islam kalau memungkinkan, karena nanti ziarahnya itu biar enak. Yang dengan enak ziarah kuburnya itu. Campur aduk gak karu-karuan yang mau jadi dongan nih. Kalau besok Sabtu itu dapat undangan Kapolda Jatim dalam rangka doa bersama. Sing dongan itu kali namanya, ulama kali pendeta. Mas, saya janganlah. Oh, tadi ini permintaan Pak Kapolda, Pak Kiai Musadi harus doa. Tapi kok ini ada pendeta yang iya itu permintaan karena ada separuh yang beragama Nasrani. Jadi ini hati keluar itu tepuk nang dukut dukut dia. Kalau untuk menang pengiran dewi, ini untuk menang pengiran dewi. Saya itu paling tidak suka kalau doa bersama itu sing dongo akeh. Sudah sangat banget dewi. Nah ini permintaan Bapak ini. Karena kan keyakinannya kan apa yang saya sembahkan beda dengan yang mereka sembah, gitu. La butuh mata butuh. Jadi kira-kira mulai ini doa yakin ya Allah akan itu. Yakin sih Tuhan Bapak, Tuhan Emak, Tuhan Anak itu. Lalu ya apa nak dulu lagi? Maksudnya doa bersama itu ya benar gue yang mimpin, kamu mengamini. Ini panitia kan payu kan begitu Pak. Yang mayoritas itu yang memimpin. Kan nanti pada saat saya memimpin doa kan ngomong, mari kita berdoa berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing. Tapi itu kan saya memimpin dengan cara Islam, kan ngoten jelas. Pendeta yang sebelah beliau siap.
Jadi pendeta ya, gimana nanti Tuhan kita ketemu di sana ya? Dasmu, rewok, amin. Ini yang enggak sudah saya ingatkan. Di mana-mana kalau doa bersama itu bukan pemuka agama berdoa, tapi satu yang memimpin, yang lainnya sama-sama berdoa. Yang kedua adalah tadabbur, Pak. Jadi di samping mengantar mayit itu dengan cara membaca zikir, cuma panjenengan misalnya sing ngawiti la ilaha illallah, la ilaha illallah sama melo. Ojo nyeje-nyeje, kok liyane la ilaha illallah ini sallallahu ala Muhammad kompak lah. Kemudian tadabbur itu apa tadabbur? Ya Allah, menimpa kali aku ini mati ya Allah, menimpa kali diangkat ke ini aku kuburan, di kawan aku kuburan. Itu tadabbur. Makanya lebih banyak rasa syahdunya ketika mengantar jenazah. Okay? Tapi dalam prakteknya kalau tinggal ini ada yang ini kubur ya ngomong-ngomongan kalau BDW, mari bahas masalah dunia. Ini ya apa? Betulan tanah saya kan. Buruk, bola balik masih tekong minyak ini, gak cocok legane, ya. Yes, ini aku melo dono lebih lalu cari bayi itu orang ajar itu. Aku punya terlalu mati mas, betulan tanah. Dan disunahkan untuk mempercepat langkahnya. Zaman biyen kan mboten enten bulan, Pak. Ya digotok, dipercepat langkahnya. Di dalam rangka mengamalkan apa? Bahwa sunnah orang itu ketika mengantar jenazah mempercepat. Pengurusan jenazah itu harus dipercepat. Ta'jil salasa. Terburu-buru itu boleh ada pada 3 tempat. Yang pertama, takjil ketika puasa, menyegerakan berbuka puasa. Yang kedua takjil nyaur utang. Yang ketiga takjil ngubur jenazah. Selain itu terburu-buru itu bukan salah, karena terburu-buru itu termasuk setan. Al-ajalah min amali syaitan. Terburu-buru itu termasuk amalnya setan. Kecuali 3, apa-apa? Buka, loro, nyaur utang, ini nyaur utang, ayo, nyaur utang, burung poso nih. Nomor 3, ngubur atau ngerawat jenazah. Kadang-kadang alasan, apa ini kita harus menunggu anaknya yang di Jakarta yang belum datang. Walau, tidak usah. Anaknya ini minta penghormatan terakhir gayamu. Memang kalau dia datang terus menyaksikan bapaknya ini urip maneh ta Bapak. Siapa dulu? Dan anak yang baik, Pak, yang mengerti agama, ketika tahu orang tuanya meninggal, dia masih belum bisa datang, telepon sudah, kalau usah ngenteni aku. Kuburan dhisik Bapak itu. Engko aku tak langsung marani nang kuburan. Ojo dikubur dhisik, enteni aku. Aku ki anak terakhir, padahal biar waktu urip juga ganti nang bapak nih, bapak disentai. Janganlah membicarakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, loh Pak. Ojo ngobrol, ojo ngomong yang tidak ada manfaatnya pada waktu kita mengantarkan jenazah. Karena ini adalah waktu untuk merenung, waktu untuk berzikir, dan tidak boleh bermain-main serta berbicara dengan omongan-omongan yang kosong. Ngomong kosong termasuk bahas masalah-masalah dunia yang jelas.
Dan tidak boleh ngerasani mayit, ngerasani identik elek. Mau ikut jadi ini, si mati iki mendeli. Jadi orang-orang yang meninggal ini salah satu yang akan meringankan hisab mereka itu adalah kesaksian dari orang yang hidup, dan kesaksian itu dilihat dari mana, Pak? Ya omongan itu, ini uang itu, kapan itu? Aku butuh duit, utang diutang itu. Wis nyawa dulu. Ya alhamdulillah, aku gurunya orang wis mati. Oh gurunya orang alhamdulillah ya. Hanya niat kanya orang. Kamu duit ahli waris apa? Ini ahli waris. Kalau lagi nggak ada pengalaman diutangi uang itu Pak Kuli, jangan lalai akan mau. Jadi sampai ngomongin gampang, mau diutang mau dilalai. Saja ini yang utang atau itu, sing wajib nyatet sih bener. Sing utang atau sing utangi, sing wajib nyatet fat tubuh. Itu kan perintah untuk saksi yang mencatat itu, sekretaris. Maka ambillah satu orang untuk menjadi sekretaris untuk mencatat utangnya itu. Di samping itu dua-duanya harus punya catatan, terutama yang utang. Jadi Pak ngawur ini gak kualian, sing diutangi malah nyatet ae. Sing utang gak nyatet, pura-pura lali. Nah, sehingga pada kejadian enten corona itu 2020 sampai 2022 itu kan aktivitasnya kan mboten enten, kumpul-kumpul kayak itu. Jadi jadwal-jadwal itu tercancel sedaya. Kula wis apa-apa kaya ngono. Bojone sing bunga-bunga nang mawon iki. Mending mangan apa? Masak apa? Masak kosong. Biasanya ini Ramadan ada riyo niku jale wong ini biyen niku mayorane kiai, mayorane ustaz. Riyo temenan. Barang corona wis menentak nang omah. Tapi ya Allah Ta'ala niku Razzaq, ya. Razzaq itu yang maha memberi rezeki. Yang WA, assalamualaikum, ngapunten nggih. Memang ngapunten iki kula transfer 5 juta. Loh, napa Pak? Rumiyin kula nggak ada utang jenengan. Pun nangsal 3 tahun. Kula lagi nggak ada yoto saniki, kula balik akan nggih. Kula pun lali. Ya Allah. Tadi salah satu rezeki ini lho. Duit digawa tapi dia lali, disauri. Sumpenan kula. Coba sama ngeling-ngeling. Lah senang disauri. Iya ini biar utang aku. Kula pun lali ya Pak. Boten kula niki boten enak kan sampeyan. Terus mboten wonten malih sing WA. Aku ten nggih. Niki mugi-mugi diterangi mawon. Kula sadurunge sing ada. Kula transfer 3 juta nih. Napa niki Pak? Biar nanti kata jenengan. Kapan? Kira-kira 15 tahun sing. Oh waduh 15 tahun tambah lali ya. Tadi zaman ningali pelajaran itu kan nek ana sing utang sama lali. Sama lali. Mbok disauri lali itu suwen nang Bapak Ibu. Saestu. Wong niku nek utang itu yang lak padha ambek sedekah. Kudu dilalekno. Sing ngeling-eling iki kudu sing utang. Niku lak ngoten rumusé, Pak. Niki mboten laliane. Sing lali malah sing utang, sing diutangi. Nggo catetan. Kok durung nyaur lho, 3 tahun. Tanggali sing ana sampai bukunya udah ketek pisan. Buku catatan ini. Omongan yang tidak ada manfaat dan faedahnya dilarang di dalam semua keadaan. Ngrasakno kalau jenengan ngubur wong mati, wong jagongan memiliki namun gak oleh ngomong sing ora manfaat. Niku jenenge apa yang Arab ngomong kalam fadhi. Kalam fadhi itu omong kosong. Jadi wong ngampel kasir kalam. Kasir kalam itu bagus niku. Kan ada model itu bagus.
Wis omongane gak ono maknane belas. Gedak terus. Bahasa Arab al-gedak terus niku. Nyocot ae pokoke. Iku kecot kembali terus nyocot terus. Itu termasuk akhlak dan etika. Terus ini kita doa Pak Bu. Apa doa yang dibaca ketika melihat jenazah lewat dan kita tidak ikut ke kuburan? Pertama yang dilakukan adalah berdiri untuk memut. Jadi wajah ini Subhanal hayyil ladzi la yamut. Subhana maha suci Allah al-hayy yang maha hidup, alladzi la yamut yang tidak pernah mati. Ini gue ningali wong jenazah. Ini biasanya ibu-ibu kan ya. Ibu-ibu lah gak usah ngeterang kuburan. Apa kalau di Gunung Sarian dan jamaah sing mantun derek umroh niku sedo. Pun mantun umroh daftar haji sedo. Mboten gada yoga. Duwe kadang. Omahe kadang, anahe kadang. Tapi mboten gada anak. Kalau tak siap mriko nangis mati sing lanang. Ya napa niki Pak Yai, bojo kula niki ya napa pun mati. Nggih dikubur Bu. Terus Bu di mana mati kok dia napa ya napa. Donya kula niki kuwathek ya napa ya mangke ya napa donya kula kathah niki. Jadi mati sih koper ngomong donyane kathah. Kula niki jane kate ngomong Pak, tapi gak tega. Nah, donya ini kadang kula ngetasi enten lho Pak. Sampe ana kula napa. Tapi kula kan mboten enak ngomong kaya gitu. Sama donya. Asline ya ngoten iki aku meneng ae. Sing biasane wong susah itu ya napa niki kula mboten ngaten napa-napa ya napa niki lha ngoten mesti iki lha malah aneh. Donyane kuwathek Pak Yai, omahe mriko niki ya napa. Jan kula ya dore kena aku lho beres. Tapi buatan ngomong kayak ngoten, kalau ngomong nih sabar nih, sabar. Ini jalur melok enak kuburan. Kulo tandanya itu kuburan gak oleh Bu, sama ngeruweti ya. Sama nanti kalau datang ke kuburan, terus nangis, nggak ada nambahi siksa itu sampai. Nang omahe wis, nang omahe. Terus donya ini donya, wah balik donya. Sing setan itu umur sudah 5, sing wedok umur sudah 3-an. Kalau nggih bahagia, waduh saya nulis tuwek. Nek gak ngono kok tak kabar-kabarno ada wong nang palem iki wae kira-kira kok petang boro 5 sing mikir kok lho. Nah wis tak limo ta. Waduh. Niku waktu umroh ini ngajak guru-guru ngaji no tentang kampung nih. Tentang guru ngaji 3 itu dicai kami dibayar. Ya. Akhirnya matur di umroh itu sedo. Makanya saya kamu, coba umroh mana mati pun. Yang lah model pikiran ini ngoten. Pikiran-pikiran pendek, pikiran sempit. Dia ngoten tragedi Adam Air rumian itu lah umroh itu mesti terjaga Pak rumian itu Pak. Ya mulai tahun 2000 kecuali kalau pakai maskapai internasional misal pakai Malaysia Airlines itu Surabaya Malaysia Jeddah belum ada ke Madinah dulu. Tapi kalau Garuda itu pasti ke Jakarta bukan nanti langsung daerah kali tadi kalau Aicol Juanda, Madinah. Dulu itu transit dulu. Adam Air termasuk ngangkut jamaah Rumi. Di Jakarta oper pesawat. Kan jatuh hilang. Itu pernah sudah ada rombongan jamaah yang pakai Adam Air, termasuk grup Pulau.
Niku enten tiyang 70 sing swidak mundur. Gara-gara nelpon niku. Punten Pak, kalau mboten sih Mas derek mundur sak keluargae. Jadi kali 10. Nah, orang itu kan selalu begitu. Kalau kejadian der baru itu namanya shock terapi. Mundur kan, ngomong ini kalau sing wani, ini kalau sing wani. Ada perjalanan kalau ini kalau ada perjalanan ke Turki, nanti Oktober tanggal 18. Jadi ada eksplor Turki selama 9 hari mulai dari Istanbul, Bursa, Kapadokia, Pamukkale sampai tengah Ankara mereka. Ada beberapa yang nggak jadi ikut. Enten gempa nonton ya? Ya Allah, setaranya gempa itu tebe Pak. Misalnya Istanbul ini Surabaya, gempa ini tengene Aceh ini. Turki Tenggara. Nah memang beritanya kan gempa Turki, pray for Turki. Padahal Turki itu ada kan, enten Turki kan siji, kan loro, Turki kan buntu kan enten. Masih tebe. Jadi ada shock terapi. Memang peristiwa itu bisa menjadi shock terapi. Saat ini sing paling parah nih tantangan suci itu namun hotel Pak. Kreditnya luar biasa. Gak karu-karuan tadi. Ya. Jadi ada yang sudah punya bookingan kamar minggu, wis lunas bayarin. Tutup beri ke hotel di mana wong wis. Jadi kreditnya itu karena nakalnya orang-orang sana, orang-orang broker hotel itu. Broker hotel itu ditebas sama orang Mesir. Jadi dituku di kamar-kamar itu selama setahun. Itu ditol banget. Jadi hotel itu hanya melayani servis room saja. Tapi kalau pembelian sudah ada, hotel sudah habis. Nah orang-orang itu nih belum bayar larang teman, pakai kamar kan? Bahkan sampai harganya itu melonjak sampai 300%. Ini belum nambah oleh kamar, gak belum habis. Padahal kwitansinya jelas, invoice-nya jelas. Jadi banyak yang keleleran itu kok jamaah-jamaah. Kecuali kalau travelnya ini kuat, wani nambah iman ya, angsal. Kemudian ada lagi yang menyatakan yang dibaca la ilaha illallahul hayyul ladzi la yamut. Bedanya cuma yang pertama itu subhanal hayyul ladzi la yamut. Yang kedua la ilaha illallahu al hayyul ladzi la yamut. Pokoknya subhana alif la ilaha illallah. Bunyinya sami napa? Al hayyul ladzi. Tidak ada Tuhan selain Allah yang maha hidup dan selamanya tidak akan pernah mati. Ini ucapan ketika melihat jenazah lewat. Apakah harus ada dada? Dada mboten usah. Kalau punya ikatan emosional ya mungkin. Maksud kula ngeten. Kan ada itu mungkin teman akrabnya Pak. Mungkin teman akrabnya sering kumpul, mati dikubur. Enggak, diisi aja ya. Enggak aku nyusul. Jawab sampai mayit. Yo, susu itu yo. Karena mau dari ngopi nak kuburan ini. Kalau kita nanti baca hadis yang cukup panjang mengenai masalah itu. Jadi ada kehidupan di alam barzah itu seperti kehidupan di alam dunia yang nyata seperti ini. Teman-temannya nanti mati menyusul dan dia bertanya tentang mereka yang tinggal yang belum mati. Misalnya mati anyar nih Pak. Loh, kok ini? Iya. Nah, situ cak tadi. Iya, mesti urip. Yo, sehat-sehat kabeh ya. Iya, ini mari ngopi ambek aku lah. Aku mulai terus ngono-ngono ndak suka mati ya. Ya pada kuburan ini, alhamdulillah kerasan, enak wis. Ada ya
bojoku ya sik urip, aku wis mati ya. Biyen-biyen urip-urip aku disetak ya bojoku, wae saiki wis tenang aku nang kuburan. Oh iya. Anu ta, kok ora bimane ta? Kak, kalau sing gelem yo cerewet soal itu. Jadi ibu-ibu dirasakan ya, mati nang kuburan gara-gara cerewet. Itu memang hadis dipertentangkan tentang kehidupan, tapi bagaimanapun harus kita kaji. Alam barzakh itu harus kita ungkapkan, termasuk kitab yang dikarang Imam Al-Qurtubi 7 malam di alam kubur. Kalau nggak ada kitabnya, tapi dereng tuntas kalau moco. Dan ada kitab yang melawas itu Pak, yang terkenal dengan berita-berita dari alam kubur itu, Daqaiqul Akhbar ya. Bagaimana kondisi orang di alam kubur, bagaimana dia mati, itu apa yang terjadi, itu lengkap teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi keterangan ini manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta